Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tafsir surah An-Nisa ayat ke-28. Qala Syekh rahimahullah ta'ala fi tafsir qoulihi ta'ala yuridullahu ay yukhaffif ankum. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk memberi kemudahan, keringanan kepada kalian dalam segala hal, baik dalam hukum kauniyahnya maupun dalam hukum syar'iyahnya. Hukum kauniyah yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini, senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat manusia, diberikan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Walladzi sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menundukkan
segala sesuatu di muka bumi ini untuk kalian. Allah memberikan kita segala fasilitas di muka bumi ini untuk memudahkan segala urusan-urusan kita di dunia. Begitu pula dalam hukum-hukum syar'iyahnya, dalam menetapkan hukum-hukum syar'i, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan. Makanya Allah berfirman di ayat yang lain, surah Al-Hajj, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tidaklah sekali-kali Allah menjadikan kalian dalam urusan agama ini dalam kesulitan, dalam kesempitan. Agama ini datang justru untuk memberikan kita kemudahan, memberikan kita kelapangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada kemudahan, tidak ada keringanan, tidak ada kesenangan di dunia dan di akhirat kecuali menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ay bisuhulatin, ay bisuhulati ma amara bikum, ma amarakum bihi, bisuhulati ma amarakum bihi wa nahakum anhu. Kemudahan terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada kalian dan apa yang Allah larangkan terhadap kalian. Segala perintah-perintah Allah itu adalah kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ittaqullaha mastata'tum. Senantiasa mengaitkan hukum dengan kemampuan. Makanya ulama usul mengatakan la taklifa bima la yutaq. Tidak ada beban syar'i terhadap sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Karena mudahnya agama ini. Demikian pula kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Ini semua kaidah-kaidah ini semua dibentuk atau ditetapkan ulama karena melihat dari keseluruhan hukum-hukum Allah, baik Al-Quran dalam hadis, semuanya menunjukkan kemudahan. Bahkan Nabi SAW mengatakan inna dina yusr. Agama ini adalah agama yang mudah. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Bukan sesuai kemauan. Bedakan sesuai kemampuan dengan sesuai dengan kemauan. Kalau sesuai dengan kemampuan artinya dia berusaha dulu sebaik-baiknya. Hanya lanjutannya hadis itu kata inna dina yusr wa lan yushadda dina illa ghalabahu fasaddidu. Saddidu artinya berusahalah untuk menjalankan agama ini secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah, secara total. Kalau tidak bisa, waqaribu, mendekati kesempurnaan. Beda dengan beribadah sesuai kemauan, semau-maunya saja. Kalau mau lagi salat, kalau tidak, dia tinggalkan. Kalau mau lagi beribadah lagi. Kalau tidak lagi. Nah, ini beragama semau-maunya, bukan semampunya. Nah, ini bedakan. Bedakan beribadah semampunya dengan semaunya. Orang yang beribadah semaunya, yu'minuna bi ba'dhin wa yakfuruna bi ba'd. Kalau dia mau imani, dia imani. Kalau dia tidak mau imani, tidak diimani lah.
Jadi beragama seenaknya saja, semaunya saja, tanpa ada usaha untuk menjalankan agama ini secara kafah. Jadi Allah memberikan kemudahan baik dalam perintah-perintahnya maupun dalam larangan-larangannya. Yang Allah perintahkan tidak banyak, yang Allah larang lebih-lebih tidak banyak. Summa, kemudian ma'a husulil masyaqqati fi ba'di syara'i', ketika terjadi kesulitan dalam sebagian syariat-syariat, mungkin karena ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi secara normal semua hukum Islam, hukum syar'i itu mudah. Cuma terkadang ada namanya awarid. Awarid itu sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang datang sehingga membuat syariat itu menjadi sulit bagi seseorang dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti sakit, sehingga dia tidak mampu berdiri untuk salat, maka dibolehkan salat duduk. Tidak mampu salat duduk, dibolehkan salat sambil berbaring, dengan sisi kanannya. Kalau tidak bisa sisi kanannya, sisi kirinya menghadap kiblat. Tidak bisa lagi terlentang, kaki menghadap kiblat, telapak kaki menghadap kiblat. Tidak bisa gerak-gerakkan kepalanya, gerak-gerakkan matanya saja. Jadi kalau masih bisa bergerak bola matanya, berkedip, pelupuk matanya itu, maka dia gerakkan saja, berkedip-kedip saja begini, tanda bahwa dia ruku, tanda bahwa dia sujud. Kalau tidak bisa juga, matanya cuma begini saja, atau sudah tertutup matanya tapi masih sadar, kalau ditemani bicara, sudah masuk waktu duhur, ayo, maka dia sholat dengan hatinya saja, tidak ada betul-betul keringanan. Begitu juga dengan puasa, dalam setahun cuma 1 bulan, kalaupun ada halangan bisa diganti di hari yang lain. Zakat cuma 25%, sedikit sekali dari harta yang kau miliki. Seorang ulama itu menggambarkan, kamu punya 10 kue, 9 sudah menjadi milikmu, 9 sudah jadi milikmu. Yang 1 ini dibagi 4 lagi, 3/4-nya untuk kamu, 1/4 saja zakatnya. Bagaimana itu? Banyaknya itu kamu ambil. Allah cuma minta 2,5% saja. Itu pun kamu pikir lagi, tidak mau lagi keluarkan. Nah, itu betul-betul keterlaluan sudah. Itu pun tidak semua, yang kaya saja, yang berkecukupan saja. Begitu juga dengan apa? Dengan haji, yang mampu saja. Ini semua. Jadi terkadang ada syariat Islam itu asalnya mudah, tapi kadang ada kondisi, sedang bepergian jauh. Tidak sama kondisi kita menetap dengan sedang bepergian jauh. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Bepergian jauh itu bagian daripada azab. Yang saking sulitnya itu perjalanan jauh, apalagi di masa dahulu. Bahkan di masa sekarang saja, semewah-mewahnya fasilitas, kamu naik pesawat, naik mobil mewah, tetap perjalanan jauh itu berat. Di antaranya ulama mengatakan di mana letak masyakkahnya itu, atau di mana letak azabnya itu bepergian jauh. Di antaranya itu adalah beratnya meninggalkan kampung halaman. Itu termasuk beratnya meninggalkan orang yang kita cintai. Kamu tinggalkan istrimu, anakmu, keluargamu, itu termasuk beban. Belum lagi rasa takut di perjalanan, tidak tahu mau tempat yang dituju tidak jelas. Kita jauh dari harta atau dari orang-orang dekat.
Sehingga ketika bepergian jauh, banyak hukum-hukum syar'i yang diberikan keringanan kalau memang tidak mampu. Begitu juga rasa takut. Kadang kondisi keamanan yang tidak stabil, terkadang diberikan keringanan. Jadi ma'a husulil masyaqqati fi ba'di syara'i abaha lakum ma taqtadihi hajatukum. Allah membolehkan untuk kalian apa yang dikehendaki oleh hajat kalian, oleh kebutuhan kalian. Terkadang yang haram dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kal maitati, seperti bangkai, haram secara normal kalau dalam keadaan normal. Tapi ketika tidak ada makanan lagi yang bisa dimakan kecuali bangkai, maka dibolehkan. Allah mengatakan kaidahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara-perkara darurat itu terkadang membolehkan yang dilarang, mahzurat. Waddam, darah, haus, tidak ada lagi yang bisa diminum kecuali darah. Minum itu darah. Wajib, kalau kau mati gara-gara tidak minum itu darah, maka kau berdosa. Karena menjaga kehidupan lebih diutamakan daripada minum darah itu. Hewan-hewan yang diharamkan, ya, dimakan babi atau anjing yang haram dimakan. Tapi ketika darurat tidak ada lagi yang lain yang bisa dimakan, maka dibolehkan lil muttar, bagi orang yang terpaksa. Ini saking mudahnya syariat Islam. Yang dilarang saja dalam kondisi terpaksa dibolehkan. Wa katazwijil amati lil hurri, termasuk keringanannya pembahasan sebelumnya menikahi budak bagi budak wanita, bagi laki-laki yang merdeka dibolehkan, sekalipun sebaiknya ditinggalkan. Cuma karena kau sudah darurat, artinya tidak ada lagi yang bisa mencegah dia dari kemungkaran selain menikahi wanita budak ini, maka dibolehkan. Jadi kalau tidak bisa kawin anak gadis, ya janda saja. Apa susahnya? Ya? Daripada tidak cukup uang panainya, janda lebih murah sedikit. Yang penting tujuannya sama tuh, supaya kamu bisa menjaga dirimu. Nanti kalau ada uangmu, kamu apa lagi yang gadis? Ya, artinya jangan memaksakan diri. Allah memberikan kemudahan, kenapa kau mempersulit dirimu sendiri? Ya, makanya Nabi mengatakan itu, innallaha yuhibbu ayyuka rukhasahu kama yuhibbu ayyuka azaimahu. Allah itu senang kalau keringanannya diambil. Yang saya mengatakan, ini keringanan, tidak mau diambil. Justru Allah senang kalau diambil keringanannya. Apabila kita memang pantas untuk mendapatkan keringanan, maka ambil itu keringanan. Jangan memaksakan diri. Ya? Dia tidak mampu lagi puasa, dia pergi berpergian jauh, dia pulang kampung, puasa saja. Dia paksa, padahal sudah tersiksa di situ. Biar tasnya tidak bisa lagi angkat, terpaksa orang angkatkan tasnya. Ya? Terkadang ditandu gara-gara, buka puasanya, tidak mau ke puasa. Ini pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia puasa di perjalanan jauh sampai menyiksa dirinya sendiri dan merepotkan orang lain.
Maka Rasulullah mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika bepergian jauh. Ini bagi orang yang tidak mampu. Jadi ketika kamu tidak mampu, kemudian Allah kasih keringanan, kemudian kamu tidak ambil keringanan itu, maka itu bukan kebaikan. Bukan suatu kebaikan. Karena Allah senang ketika kita mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sendiri yang mempersulit diri kita sendiri. Ketika Allah memberikan keringanan, ada keringanan, ambil keringanan itu. Dan yakinlah bahwa Allah senang juga kamu mengambil keringanannya, sebagaimana Allah senang kalau kamu mengamalkan syariatnya secara sempurna, kalau memang mampu. Bitilka syurutis sabiqah, boleh menikahi budak wanita bagi laki-laki merdeka dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan izin pemiliknya. Kemudian yang kedua, istibra'ur rahim, harus dikosongkan rahimnya, jangan sampai bercampur anak anunya di situ, tidak jelas siapa yang punya anak. Kemudian ada maharnya. Kemudian yang keempat, bukan budak yang suka berzina. Wadzalika, hal itu kenapa Allah memberikan kemudahan-kemudahan seperti ini? Li rahmatihi tammah, karena rahmat Allah yang sempurna. Tidak ada yang lebih kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW pernah suatu hari di dalam medan perang itu, setelah peperangan, Nabi melihat seorang wanita yang sedang mencari anaknya di kerumunan. Dia cari ke sana kemari, cari anaknya. Setelah dia dapat itu anaknya, dia peluk anaknya. Peluk sekali. Dari tadi nak cari ke situ anak. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, mulia itu sana ibu-ibu itu. Ya Rasulullah, kira-kira itu ibu-ibu itu mau melempar anaknya ke dalam api? Kira-kira kalau itu ibu itu, apakah tega dia melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin Rasulullah. Tadi saja dia cari-cari, kemudian ketemu dia peluk erat-erat, tidak mungkin. Karena kasih sayangnya ibu ini, tak mungkin dia lemparkan ke dalam api. Rasul mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min ummihi liwaladihi." Allah itu lebih kasih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Jangan kau pernah berpikir bahwa ibumu itu lebih sayang pada kamu daripada Allah Subhanahu. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu. Biar ibumu, biar bapak. Kalau ibumu, bapakmu tidak ingin kamu sesuatu yang buruk, ingin selalu kebaikan untuk kamu, yakinlah Allah lebih sayang daripada kamu. Allah lebih menginginkan kebaikan kepada kita. Allah lebih ingin menjauhkan kita dari keburukan daripada ibu dan bapak kita. Cuma terkadang kita tidak merasa, tidak merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang tidak mau. Buktinya apa? Dia tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Padahal perintah-perintah Allah ini adalah rahmat. Ajaran Nabi Muhammad SAW adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika tidak mau menjalankan syariat Islam, berarti dia tidak mau rahmatnya Allah. Berarti dia sendiri yang tidak mau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kehidupan menjadi sulit.
kehidupan terasa sempit, selalu hatinya tidak puas, tidak senang, menderita. Kenapa? Dia sendiri yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu sendiri yang tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling sayang sama kita, yang paling mengasihi kita, tapi kita menjauh. Ketika kita menjauh, kita sendiri yang merasakan kesulitan di dunia, belum lagi nanti di akhir. Di antaranya juga dengan mengamalkan atau melakukan kebaikan-kebaikan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ketika dia tidak berbuat baik, berarti dia mau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam syariat, dalam perintah dan larangannya? Karena kasih sayangnya. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Begitu pula dengan Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling sayang kepada kita daripada Rasulullah SAW. Jangan pikir bahwa ibumu itu lebih sayang daripada kamu, daripada Rasulullah. Tidak. Rasulullah itu paling sayang sama umatnya. Dan Rasulullah tidak mau menyulitkan umat. Sampai-sampai ketika mau memerintahkan bersikat gigi setiap mau salat, Nabi tidak perintah. Kenapa? Laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaka inda kulli salat. Tidak mau menyulitkan umatnya. Sampai-sampai tidak mau menyuruh sikat gigi. Artinya terserah dia. Kalau mau, kalau tidak, tidak. Karena kalau Nabi perintahkan berarti wajib. Makanya Nabi tidak mau memerintah. Kenapa itu? Tidak mau menyulitkan umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun bil mu'minina raufun rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Artinya sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu yang menyulitkan kalian, sesuatu yang membahayakan kalian. Wa ihsanihi asyamil. Jadi Allah memberikan kemudahan dalam syariatnya karena kesempurnaan rahmatnya dan kebaikannya yang menyeluruh, syamil. Wa ilmihi. Begitunya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahuinya Allah bahwa ini berat bagi hamba-hambanya, ini yang baik bagi hamba-hambanya, ini yang mudah. Wa hikmatihi, dan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bi dha'fil insani, dengan kelemahan manusia. Allah Maha tahu. Allah yang menciptakan kita. Jadi Allah Maha tahu kelemahan manusia. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dengan sifat tabiat yang lemah. Jadi karena manusia ini lemah, maka Allah memberikan syariat yang sesuai dengan kemampuannya. Bahkan termasuk ketika Allah menurunkan ujiannya, cobaannya, musibahnya, itu Allah turunkan ujian sesuai dengan kemampuan. Jangan pernah berpikir Allah memberikan ujian kepadamu melampaui dari kemampuanmu. Mustahil. Ya. Sebagaimana seorang guru yang bijaksana tidak mungkin pelajaran anak TK dikasih pelajaran anak SMA. Ya. Kalau kita mengatakan dia ini guru yang bijaksana, guru yang bijaksana itu dia sesuaikan pertanyaan dengan kemampuan murid-muridnya, standar
Guru yang teladan, guru yang baik. Mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan murid-muridnya. Kalau muridnya tidak bisa menangkap pelajaran yang berat, kasih turun levelnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih mulia, lebih sempurna. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan ujian kecuali kita mampu. Kita saja yang lembek. Kita saja yang lebay. Kenapa ini berat sekali? Saya tidak mampu. Berujian terlalu berat. Tidak ada. Kita saja yang tidak mampu bersabar. Kata Rasulullah ini, yubtalal mar'u ala hasabi dinihi. Yubtalal mar'u ala hasabi dinihi. Seorang itu diuji, dicoba sesuai dengan kualitas agamanya, keyakinannya, keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala. Kalau Allah melihat bahwa hamba ini agamanya kuat, imannya kuat, maka ditambah ujiannya. Kalau berat-berat ujianmu, yakin bahwa Allah melihat kamu ini orang hebat. Ketika ujian yang menimpa kamu adalah ujian yang berat, berarti levelmu mau tinggi, mau naik. Maka kamu harus lewati, dan pasti kamu bisa. Pasti kamu bisa. Tidak ada ujian kecuali bisa kita lewati. Kalau kita mau. Ista'in billah wala ta'jaz. Rasulullah minta pertolongan kepada Allah. Wa ma sabaruka illa billah. Karena kita bisa bersabar tidak mungkin kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ujian yang menimpamu, yakin kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa lewati. Yang penting itu ista'in billah wala ta'jaz. Minta pertolongan kepada Allah, jangan merasa lemah. Nah ini ketika kau mengatakan saya tidak bisa, maka kau pasti tidak bisa. Karena kamu sendiri bilang, kamu sendiri membisikkan kepada dirimu bahwa kamu tidak bisa. Akhirnya tubuhmu ini tidak bisa berbuat, tidak mau melakukan. Karena kamu yang bisikkan. Tapi kalau kamu bisikkan, kamu bisa atas pertolongan Allah, maka kekuatan itu akan muncul. Karena dalam diri manusia itu ada kekuatan tersembunyi. Kalau ini mau dipaksa keluar, diusahakan keluar, akan keluar. Buktinya saja, kalau kamu dikejar anjing, pasti larimu lebih cepat. Dinding yang tinggi itu bisa kamu loncat. Padahal kalau biasa-biasa, kamu berpikir loncati, tapi karena ada yang mengejar, maka hanya ada namanya the power of kepepet. Kadang itu skripsi itu kasih 1 tahun, susah. Pas dikasih 1 minggu lagi, cepat selesai. Jadi 1 minggu jadi. Dari mana itu? Itu karena dipaksa saja. Jadi kita ini butuh paksa diri kita. Perlu diusahakan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kita butuh mujahadah sedikit. Butuh mujahadah, diusahakan. Itu masalahnya kalau kamu tidak mau usahakan, tidak mau paksa-paksa dirimu sedikit, tidak mau berusaha sedikit. Jadi manusia ini lemah. Makanya apa? Allah memberikan keringanan. Min jami'il wujuh, dari segala sisi. Lemah dari segala sisi. Dha'fil binyah wa dha'fil iradah wa dha'fil azimah wa dha'fil iman wa dha'fil sabr. Ini sama. Manusia lemah tubuhnya, lemah fisiknya. Kalau tidak makan, sudah.
tidak minum. Lemah, manusia ini lemah. Dibandingkan tembok ini, coba kamu bandingkan dirimu dengan tembok atau besi, artinya lemah dari segi fisik. Wada' fil iradah, lemah keinginannya. Kadang keinginannya hanya yang ringan-ringan saja, tidak punya keinginan yang besar. Bahkan terkadang malas bercita-cita, padahal cuma bercita-cita saja. Malas meraih apa yang baik bagi dirinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la taqulu, jangan kau mengatakan berdoa, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampuni saya kalau kau mau. Ini diantara bentuk dha'fil iradah. Tak boleh kita meminta kepada Allah dengan mengatakan kalau kau mau ya Allah. Rasulullah wal ya'zimil mas'alah, hendaklah dia tegaskan keinginannya. Fa inna Allah la yata'azamuhu syai', karena tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kau mengatakan ya Allah kasih saya ini kalau kau mau, menganggap bahwa takut memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak yang minta kepada Allah, sehingga tidak mau meminta kepada Allah. Hanya kalau meminta, minta sebesar-besarnya, minta sebanyak-banyaknya. Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus, kata Rasulullah. Kalau kau minta kepada Allah, minta surga firdaus. Fa innaha a'lal jannah. Nah, surga firdaus, surga paling tinggi. Jangan minta surga yang pinggiran-pinggiran, jangan. Minta yang paling tinggi, yang paling besar. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah manusia terkadang keinginannya lemah, sehingga dia lebih mengejar dunia yang rendah ini daripada akhirat yang tinggi, yang banyak, yang kekal. Mudah dilalaikan oleh kenikmatan dunia yang hina daripada kenikmatan akhirat yang mulia, yang kekal, yang abadi. Wa dha'fil azimah, lemah tekadnya. Terkadang hanya ingin saja tapi tidak mau usaha. Banyak juga yang angan-angannya saja, bukan keinginannya, angan-angannya. Karena kalau orang keinginannya tinggi, besar, maka usahanya juga harus besar. Kalau kita punya cita-cita yang tinggi, maka harus dibarengi dengan usaha yang besar. Harus ada azimah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azimah ini dia sudah berusaha mewujudkan apa yang dia cita-citakan. Makanya Al-Mutanabbi dalam bait syairnya mengatakan, idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradihal ajsam. Idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradihal ajsam. Apabila jiwa ini besar, cita-citanya tinggi, cita-citanya besar, tinggi, banyak hal-hal baik yang ingin dia raih, yang dia capai, ta'ibat fi muradihal ajsam, maka seluruh tubuhnya pasti akan merasa letih. Karena cita-cita yang besar tidak didapatkan dengan sesuatu yang dengan usaha yang kecil. Hanya ulama mengatakan la yunalul ilm bi rahatil jasad. La yunalul ilmu bi rahati al jasad. Ilmu itu tidak diraih dengan
tubuh yang santai. Kenapa? Karena ilmu ini besar, ilmu ini tinggi. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Di kebaikan mutlak itu tidak ada kebaikan kecuali dengan ilmu. Apapun dunia segala isinya kamu miliki, tapi kalau tidak ada ilmu agama, tidak ada artinya semua. Tidak ada nilainya. Kamu tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih akhirat tanpa ilmu. Berarti ilmu ini bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang kecil, besar. Berarti apa? Usahanya juga harus besar. Usahanya juga harus besar. Kalau kamu mengejar ilmu dengan usaha yang kecil, jangan harap dapat. Jangan harap bisa dapat. Hanya sebagian ulama mengatakan itu al-ilmu bakhil. Ilmu itu kikir. In a'taita kullak lam yu'tika illa killah. Kalau kau memberikan untuk ilmu segala yang kau miliki, semua yang kau miliki kamu korbankan untuk ilmu, waktumu, tenagamu, hartamu kamu korbankan untuk ilmu seluruhnya, kamu hanya akan dapat sedikit. Hanya kamu akan diberi ilmu sedikit. Saking pikirnya itu. Apalagi kalau tidak ada nikah, seenaknya saja, semaunya saja. Ya kalau ada lagi, pergi lagi. Kalau bangun, pergi. Kalau tidak, tidur lagi. Ya tidak ada usahanya. Tidak ada semangatnya, tidak mau nafasnya dirinya untuk hadir. Ini mustahil. Tidak mudah. Kecuali kalau cuma dunia yang kamu dapat, ya kamu dapat dunia yang rendah saja. Wada' fil iman, lemah imannya. Wada' fil sabr, lemah kesabarannya. Hanya butuh kesabaran ini, butuh dilatih. Karena Rasul mengatakan wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk dia senantiasa bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa'u minas sabr. Tidaklah seseorang itu diberi sesuatu oleh Allah lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Fanasaba dzalika ay yukhaffif Allahu anhu. Maka sesuai dengan hal itu, sejalan dengan hal itu, serasi dengan hal itu, Allah memberikan keringanan karena kelemahan-kelemahan ini. Dan kelemahan ini harus diperbaiki. Bukan mengatakan karena kita lemah, selemah saja, tidak. Rasul mengatakan al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Betul, lemah fisiknya, tapi bisa diusahakan sebaik mungkin. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan mengkonsumsi yang bisa membahayakan fisik. Jadi secara umum manusia itu sekuat-kuatnya lemah, apalagi memang dia sendiri yang membuat fisiknya semakin lemah. Begitu juga dengan irada. Irada ini bisa diperkuat dengan ilmu, dengan wawasan. Nah, terkadang kita sulit menginginkan sesuatu kalau kita tidak tahu sesuatu itu. Kalau kita mengetahui sesuatu, maka kita akan mengejarnya. Tak kenal maka tak cinta, istilahnya. Bagaimana kau mau mengejar sesuatu yang kamu tidak tahu bahwa itu bagus? Hanya butuh ilmu. Ketika kita tahu bahwa ini surga, bagaimana kenikmatan surga, bagaimana keutamaan ilmu, bagaimana keutamaan salat, bagaimana keutamaan itu semua, kalau kita tahu, kita yakini, pasti kita ingin mendapatkan. Cuma karena kita terkadang tidak yakin,
Makanya itu dia setelahnya itu da'ful azimah. Dia tahu lagi keutamaannya, malas lagi nak kerja. Sudah dikasih tahu keutamaan salat malam, ini keutamanya. Tak tahu, tak dengar. Tapi malas lagi nak usaha. Tidak nak dapat. Nah, azimah ini butuh mujahadah. Iman butuh amal soleh, butuh doa, butuh ilmu. Begitu juga dengan sabar. Fanasaba dzalika ay yukhaffifallahu anhu ma yudha'ifu anhu wa ma la yutiqu, ma yad'ufu anhu ay yukhaffifallahu anhu. Ma di sini maf'ulnya yukhaffifullahu anhu ma yad'ufu anhu, apa yang manusia itu lemah terhadapnya, wala yutiquhu, dan tidak mampu dia kerjakan. Ma la yutiquhu imanuhu, yang tidak mampu dikuasai oleh imannya, tidak mampu dihadapi dengan keimanannya. Ya, terkadang imannya lemah sehingga ujiannya dikasih lemah juga. Wa sabrihi ma la yutiqu imanuhu wa sabruhu wa quwwatuhu. Jadi Allah memberikan keringanan terhadap sesuatu yang dia lemah di dalam melakukannya, karena keimanannya yang lemah, karena kesabarannya yang lemah, atau karena kekuatannya yang lemah. Insyaallah nanti kita lanjut ayat yang selanjutnya. Selanjutnya tentang larangan memakan harta yang haram. Kenapa? Apa hubungannya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Sebelumnya kita bahas tentang apa? Anak yatim, mahar seorang wanita, harta warisan, pernikahan. Ini semuanya terkadang main-main harta, tidak lepas dari masalah harta. Maka ayat ini menjelaskan bahwa haram hukumnya memakan harta seseorang dengan cara yang haram. Kemudian selain juga itu, sebelumnya dijelaskan tentang pernikahan. Misalnya kalau orang menikah, sebelum menikah dia butuh harta. Sampai kamu pakai harta yang haram untuk menikah, kamu memulai kehidupan baru dengan yang haram, ini musibah. Kau memulai pernikahanmu dengan memakan harta haram. Bagaimana kau bisa diberkahi kehidupanmu? Bagaimana bisa kau mendapatkan istri soleha? Bagaimana kau bisa mendapatkan anak yang soleha kalau kamu membuka lembaran hidup barumu dengan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian setelah menikah juga terkadang butuh nafkah. Maka arti dengan mencari nafkah, mencari pekerjaan, itu pasti juga tidak lepas dari harta. Makanya ini hubungan ayat dengan pembahasan sebelumnya, insyaallah nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yustajab lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.